ya, terus kemudian juga China juga sudah mulai mengetatkan pinjamannya kepada Rusia untuk membiayai perang ini. Nah, jadi kalau pengamatan seperti Hikmahanto itu mengatakan Rusia dan Cina akan bantu Islam Iran habis-habisan untuk memenangkan perang dunia ketiga, ya nggak mungkin gitu ya. Dia kebanyakan halu dan masturbasi, gitu. Berusaha untuk mengambil alih kembali dominasi Amerika untuk ini ya, untuk dunia. Di satu sisi ya memang banyak orang nggak suka dengan dominasi Amerika, tetapi kalau kita lihat, kalau nggak ada Amerika, dunia ini nggak aman. Jadi kita masih butuh polisi dunia, kalau nggak, teroris pasti ada di mana-mana. Lampiaskan dan rasa khawatir dia buat anak cucunya, ya yakin sudah safety, udah dia hanya butuh itu. Jadi saya kira dia nggak urusan tadi ya kalau dia dibenci gara-gara dibilang rasis lah, dibilang ya, saya lihat dia orangnya cukup ini ya, orangnya cukup stabil ya. Kalau Prabowo itu malah masih membutuhkan pengakuan dari orang lain ya. Ancamannya beda. Kalau Donald Trump 2 kali mau dibunuh, kalau Prabowo ancamannya ini saya mau disuap 2 kali mau disuap dia kan. Saya 2 kali mau disuap, Donald Trump saya 2 kali mau dibunuh. Silakan Pak Frans. Pak Frans. Ya, terima kasih Pak. Tadi Yo. terputus, tersenot. Iya. Ya, Pak Paul, kalau seandainya Kama ini meninggal, itu ada beberapa ya yang potensi ya, terutama yang siapa itu pangeran yang Reza Pahlavi. Reza Pahlavi. Tetapi kemungkinan ada juga ya, cuman belum muncul namanya, ya generasi muda lah, yang sekarang lagi turun-turun ke jalan itu, ya mungkin akan bisa juga ada yang di antara mereka itu yang akan jadi pemimpin lah. Kemudian karena mereka ini sekarang kan trauma dengan teokrasi. Jadi kemungkinan besar mereka itu akan menjadi negara yang demokrasi liberal. Jadi sekular lah pokoknya ya, jadi sekular lah. Ya, sekular. Dan kemungkinan akan berkembang kembali itu agama Zoroaster itu kan. Asal mulanya agama Zoroaster itu kan dari Persia kuno kan Pak? Betul. Kemungkinan agama itu bisa akan berkembang lagi. Itu aja Pak dari saya Pak. Memang pilihannya kalau mau menghapus Islamnya itu ya mereka harus menggantikannya dengan ini ya agama kuno ya, kayak di Indonesia untuk bisa menghapus Islam ya harus dengan membangkitkan agama-agama kuno, ya kan? Tapi masalahnya begitu ada orang menghidupkan ritual-ritual tradisi agama leluhur itu kan langsung disikat kan sama MUI kan, langsung dikriminalisasi, langsung ya malah dilarang rame-rame, musyrik, syirik dan segala macam itu ya. Nah, harus solid ya. Indonesia, cuman Indonesia sulit ya. Indonesia ini harus bubar dulu. Nanti yang bisa menyatukan Indonesia ini nanti orang Batak yang namanya Moses nanti. Ya, harus orang Batak, asli Batak yang namanya Moses. Baru tuh bisa menyatukan kembali Indonesia. Ya, nah, itu saja. Oke, kita lanjut nih. Ompung sudah standby, Ompung? Mana nih? Ompung. Oke, skip ya, ini Ompung belum standby nih. Lanjut, siapa lagi? Tadi bicara itu ya. Kalau menurut saya Pak. Ya, Pak Jafar. Menurut saya si pertanyaannya Bu Ellen tadi itu, maksudnya 25% tarif itu untuk semua negara yang ada hubungan bisnis dengan Iran. Jadi bukan 25% Iran, enggak. Semua negara yang hubungan bisnis dengan Iran. Tujuannya apa? Ya tujuannya semua orang nggak mau rugi, nggak mau hubungan sama Iran, ya otomatis
ekonomi Iran bakalan tercekik. Itu Mm-mm. aja sih maksudnya. Makanya kan Cina juga nggak mau kan. Cina kan akhirnya putus Nggak hubungan mau. dengan Iran. Lebih, iya dong. Realistis saja kan. Ya, uang bicara kan. Hmm. Ya, kan gampang. Itu simpel sekali. Hmm. Jadi memang Donald Trump itu melakukan sebuah langkah yang sangat berani ya. Dengan memberikan ancaman ekonomi. Ya kan. Dengan suatu Jadi pilihan. artinya menurut dia tarif ini adalah salah satu alat yang terbaik saat ini. Dia bilang kalau kamu hubungan bisnis dengan Iran, barang lu masuk ke US, gua antem 25% on top of, di Iya, atas yang hajar. ya, itu aja sih. Mm-mm. Lanjut. Itu memang maksudnya itu, tapi tepat di Kelompok kan enak ngomongnya kan bahasa-bahasa ekonomi. Aku apalagi nih. Iya nih. Silakan Ibu Dora. Shalom. Shalom, Iya, Dora. iya, salam semuanya, salam ya Pak Andi semuanya. Ya, gara-gara Jol ini ya 20% semua pos kita di Austria tidak bisa ngirim ke Amerika. Itu saya mau kirim sama saudara saya di Amerika country oleh anak saya dari Indonesia, nggak diterima pengirimannya. Nggak ada Jadi hubungannya kali Bu Dora. Itu kan tarif impor. Kalau pengiriman paket-paket makanan gitu kan non profit, kan nggak ada harganya. ada, saya buka juga ChatGPT, Pak Paul, ada hubungannya dengan Jol itu, dengan tarif itu. Semuanya, pokoknya pribadi privat tidak bisa lagi pengiriman itu. Anak saya tadi pulang antarkan itu akibat Jol dari pergolakan ekonomi dunia ini Amerika. Saya coba buka di ChatGPT, ada juga hubungannya, Pak Paul. Itu aja. Ya, oke. Nih, Om Bung silakan masuk Om Bung. Kita bicara masalah tarif 25% untuk untuk ancam Iran ini Om Bung. Silakan Om Bung. Iya, jadi kalau kita lihat 25% ini bisa saja ini merupakan tambahan terhadap tarif yang sudah ada sebelumnya, Pak Paul gitu. Iya, Nah, ini yang sangat menakutkan. Ini sangat menakutkan, terutama yang akan sangat terkena dampak ini, yang dagang dengan Iran itu kan ada beberapa 4 negara besar ya, cukup lumayan. Cina. Yaitu yang pertama Cina, ya, Cina, India, ya, terus kemudian juga Turki, terus kemudian juga Qatar. Ini yang terbesar. Ya, ada beberapa yang lain mungkin di negara-negara Asia Timur yang kayak kecil-kecil lah porsinya ya. Ini kalau kena 25% tarif lagi, wah mereka ini udah capek-capek kemarin ketemu Trump untuk nego, tiba-tiba nanti kena lagi Pak Paul. Nah, ini sangat menakutkan. Jadi artinya apa? Kalaupun misalnya Khamenei dengan segala kebiadabannya ini yang mau memusnahkan Israel dan mengusir Amerika dan menguasai negara-negara Arab di sekitarnya ini, tidak akan bisa bertahan lama. Secara ekonomi sudah nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ekonomi Iran ini ya betul-betul tidak bisa bergerak lagi, pembiayaan terhadap milisi-milisi teroris yang ada di Timur Tengah seperti Hamas, Hezbollah, terus kemudian juga Houthi, terus kemudian juga milisi Syiah Irak, milisi Syiah yang ada di Suriah, terus kemudian beberapa kelompok-kelompok teror yang katakanlah tidak terlalu populer, tapi ini juga masih cukup banyak di negara-negara Arab masing-masing ini, karena dia kan Iran ini kan selalu membentuk milisi di negara-negara Arab. Untuk apa? Untuk menggulingkan pemerintahannya, kemudian nanti menggantikan pemerintahan di negara-negara Arab itu dengan orang-orang yang bisa disetir oleh Iran ini. Tujuannya adalah penguasaan geopolitik ya. Jadi Ali Khamenei dan Khomeini yang dulu itu punya ambisi untuk menguasai dunia dengan ideologi abad ke-7 versinya mereka, versinya Syiah gitu ya. Sebenarnya isinya hampir-hampir sama sih dengan yang dimiliki oleh negara-negara Arab, tetapi ini dengan versinya mereka. Jadi untuk menguasai dunia, ya kembali lagi
dunia ini hanya bisa dikuasai kalau misalkan Israel dihancurkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya makanya Israel kita katakan sebagai benteng terakhir peradaban manusia. Kalau tidak, seluruh umat manusia ini akan diseret dan ditarik, dipaksa untuk hidup dengan budaya dan kehidupan di abad ke-7. Nah, itu dia yang pentingnya, intinya. Ini nyambung dengan apa yang kata Pak Permesta tadi ya. Jadi tujuannya ke sana, di samping penguasaan geopolitik. Nah, sepertinya Iran berusaha menunggangi negara-negara komunis seperti Cina dan Rusia untuk kepentingan ideologi abad ke-7 ini. Tapi saya kira nggak mungkin, karena ya walaupun mereka punya tipe ataupun praksis dan instrumen yang sama dan praksis yang sama, tapi mereka tidak mungkin bisa apa namanya ya, menguasai dunia gitu ya. Nah, jadi kita lihat sendiri negara komunis ini pun bukan dalam keadaan ekonomi yang sangat super, tidak. Kita lihat Rusia, morat-marit sudah ekonominya, terutama karena tekanan perang Ukraina yang dia perkirakan cuma seminggu 2 minggu, sekarang sudah 4 tahun. Nah, kemudian juga dia kekurangan dana, kekurangan prajurit, bahkan ini juga dia merekrut semua yang mau jadi tentara bayaran dari seluruh dunia. Nah, ini ada orang Indonesia satu lagi yang tertangkap di media sosial dari Aceh, itu menjadi tentara bayarannya Rusia. Jadi artinya apa? Rusia itu kekurangan tentara. Kemudian ketinggalan di bidang alutsista. Ya, ada 6.000 tank Rusia hancur ya selama 4 tahun ini ya. Dengan kekuatan Ukraina yang mungkin dia lebih melihat apa namanya? Doktrin perang dan sistem perang yang modern ini. Sementara Rusia masih menggunakan kekuatan tentara secara massal dan tank maupun kendaraan seperti zaman Perang Dunia Kedua ketika melawan Nazi Jerman dulu, sudah ketinggalan zaman. Kalau dilihat ada 1,2 sampai 1,3 tentara Rusia yang sudah tewas di perang Ukraina. Nah, perang ini nggak berkembang jauh, malah statis, malah sekarang di wilayah Donbas dan sekitarnya, terutama di satu kota, saya lupa namanya apa. Sekarang ini tentara Rusia lagi terjepit gitu. Nah, jadi kalau dikatakan dulu perang dingin NATO lawan Fakta Warsawa, sebetulnya dalam skala yang tidak terlalu massal, kecil-kecil perang dingin sudah terjadi dari sejak dulu. Tetapi kalau dulu kan kebanyakan kan dia bermainnya di Timur Tengah. Sekarang ini betul-betul Eropa dengan Rusia berhadapan-hadapan di Ukraina. Jadi terbukti bahwa ya memang Rusia tidak sekuat yang dibayangkan orang. Sudah dia pakai tentara bayaran dari Korea juga udah pada pulang semua sekarang, sudah ditarik orang Korea gitu ya. Mungkin juga sudah Kim Jong Un sudah ngelihat ternyata medan perang Rusia Ukraina juga banyak mengorbankan prajuritnya, terus kemudian juga China juga sudah mulai mengetatkan pinjamannya kepada Rusia untuk membiayai perang ini. Nah, jadi kalau pengamatan seperti Hikmahanto itu mengatakan Rusia dan Cina akan bantu Islam Iran habis-habisan untuk memenangkan perang dunia ketiga, ya nggak mungkin gitu ya. Dia kebanyakan halu dan masturbasi gitu. Jadi kalau saya lihat pengamat yang satu ini sangat antisemitik ya, sangat anti Barat gitu. Jadi Amin. iya, sangat antisemit dan anti Barat. Jadi dia berusaha Akademiknya hilang, meracuni. Pak. Akademis umumnya hilang gitu sih. Saya nonton itu. Iya. Bapak nonton kalau tadi video yang ditampilkan oleh Pak Paul itu, Pak Teddy itu secara full, dia kemampuan akademisnya hilang gitu. Padahal dia seorang profesor gitu ya. Hilang, kenapa? Dia sangat terobsesi dengan niatnya untuk memusnahkan Israel itu ya, yang narsum-narsum yang ada di TV One. Nah, ini kita nggak bisa biarkan. Artinya kita berusaha untuk memberikan pandangan yang berimbang gitu ya, terutama yang jauh lebih realistis. Ya mungkin sama dengan pengamat militer dari luar atau pengamat ekonomi, pengamat politik dari luar gitu. Jadi bukan karena memberikan masukan informasi untuk masturbasi bagi kelompok-kelompok orang sebelah ini gitu ya, supaya ini. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak ada mereka komentar, kan kita nggak bisa bahas di sini, Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Jadi memang luar biasa. Ellen dulu, silakan Bu Ellen. Penegasan aja. Jadi kira-kira Donald Trump mengenakan tarif 25% itu kira-kira untuk menyetop
kegiatan Iran mendanai kaum radikal seperti yang tadi Om Pung bilang itu ya. Jadi mereka stop kira-kira seperti itu ya. Karena dananya nggak ada kan? Betul. Itu satu. Yang kedua ya juga memukul secara geoekonomi memukul Tiongkok gitu yang selalu mensupport negara-negara diktator Islam ini gitu yang ada di seluruh dunia. Kan Tiongkok kan bermainnya kan untuk mengambil pengaruh geopolitik kan seperti itu. Jadi Tiongkok sekarang ini juga dalam kondisi yang tadinya dia bisa ekspansi secara ekonomi, sekarang juga kelihatannya juga barang-barangnya Tiongkok itu di Indonesia akan masuk banyak gitu. Kenapa? Karena memang daya beli pasarnya Amerika kan sejak tarif yang lalu kan sudah mulai berkurang juga. Kemudian negara-negara ASEAN juga tidak lagi menerima barang-barang Tiongkok dengan begitu rupa seperti dulu gitu. Jadi ada tingkat pengangguran 20-30% di Tiongkok gitu. Makanya perlu mereka tempat untuk untuk pekerjaan di Morowali dan sebagainya ya yang dilakukannya itu kenapa banyak tenaga kerja asing Cina gelap yang ada di Konoha gitu ya. Karena memang di sana pengangguran juga tinggi. Gitu. Jadi ini sekarang ya matra perang ini bukan hanya militer, pengaruh politik, kemudian juga ekonomi, kemudian juga ya kalau kita lihat militer Tiongkok di media sosial dibesar-besarkan karena besar di media sosial aja nggak pernah terbukti dalam pertempuran atau battle proven gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini sekarang Amerika dan Trump itu mengambil selama beberapa dekade kepemimpinan banyak presiden Amerika ini kan tidak pernah diperhatikan. Jadi ini sekarang ini Trump sedang berusaha untuk mengambil alih kembali dominasi Amerika untuk ini ya, untuk dunia. Di satu sisi ya memang banyak orang nggak suka dengan dominasi Amerika. Tetapi kalau kita lihat, kalau nggak ada Amerika, dunia ini nggak aman. Jadi kita masih butuh polisi dunia. Kalau nggak, teroris pasti ada di mana-mana. Udah pasti itu ya. Terutama semua masyarakat ini akan diseret kepada sistem kehidupan, sistem ekonomi ideologi abad ke-7 ini gitu ya. Tapi selama ada Amerika, ya katakanlah itu pusatnya kapitalis ya, pusatnya peradaban Barat, itu nggak bisa gitu. Nah itu kenapa mereka itu sangat benci dengan Amerika. Begitu kira-kira Bu Ellen. Silakan Bu. Terima kasih Om Pung. Iya, memang pertaruhannya ini besar sekali ya. Kita ini pertaruhan di Amerika untuk menjadi dibenci dan tidak populer. Tapi Donald Trump saya rasa orang yang nggak urusan dengan dia, orang yang sudah tuntas ya. Dia orang dan udah tidak butuh ini lagi ya, tidak butuh endorsement dari orang lain. Dia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Ya, dia orang yang luar biasa ini ya. Dia tidak butuh lagi mendapat legitimasi dari orang lain atau mendapat dia nggak butuh. Dia hanya butuh dia beres ya, nasionalismenya dia terlampiaskan dan rasa khawatir dia buat anak cucunya dia yakin sudah safety. Udah, dia hanya butuh itu. Jadi saya kira dia nggak urusan tadi ya kalau dia dibenci gara-gara dibilang rasis lah, dibilang ya, saya lihat dia orangnya cukup ini ya, orangnya cukup stabil ya. Kalau Prabowo itu malah masih membutuhkan pengakuan dari orang lain ya. Sayang sekali ya si Prabowo ini ya, harusnya dia ini orang hebat ini, tapi dia karena butuh pengakuan dari orang lain, nggak seperti Trump. Trump itu nggak butuh pengakuan orang lain. Prabowo itu masih butuh pengakuan orang lain untuk melegitimasi dia untuk bisa lucu kontradiksi sekali lah ya dengan Prabowo dengan Trump. Usianya pun sama-sama sudah lanjut, tapi dalam kestabilan di dalam ininya Donald Trump ini lebih mantap ya. Pergaulannya beda, Pastor. Iya, kalau Prabowo itu masih mencari pengakuan dari orang lain. Kalau Trump itu enggak ya. Luar biasa. Makanya dia berani melakukan hal-hal yang kontroversial, yang akan mengundang orang lain untuk memusuhi dan menganggap anggapan apa itu ya, saudara ya. Nah, memang ini berat sekali, ini tantangan buat Prabowo ya. Kalau Prabowo berhenti mencari endorsement dari orang lain,
ya mencari legitimasi dari orang lain. Saya kira harusnya Indonesia sudah selesai, tapi nggak bisa nih ya. Ini Prabowo ini berat sampai tahun ini pun ya untuk bisa mengakui Israel yang bisa adalah nanti bubar jalan sendiri. Indonesia ini ya bubar jalan sendiri. Prabowo ini hanya sudden death saja ya untuk bisa mengulur waktu sementara kalian dengarkan ya nasihat-nasihat dari kami ini ya, suara dari kedai tuak supaya kalian bisa mempersiapkan diri, bagaimana kalian mempersiapkan diri agar kalian tahu mesti ngapain nih. Ini udah negara ini udah pasti hancur ini, nggak bisa selamat ya, nggak bisa selamat, udah nggak punya apa-apa. Jadi gini Pak Paul, ini tambahan berita barusan saya lihat, pasar uang ekspektasi untuk mata uang rupiah itu ke depannya ini hari ini sudah mencapai 17.000. Tapi rupiah bukan yang spot ya. Kalau spot sih belum sampai 17.000 di Konoha. Tapi yang ekspektasi untuk mata uang rupiah di luar itu sudah mencapai 17.000. Jadi tinggal tunggu yang spotnya nanti juga akan mencapai 17.000. Nah ini akan berangkat naik terus. Ya sebulan 2 bulan ke depan ini makin kelihatan gitu aslinya bagaimana kepemimpinannya Prabowo, bagaimana kemampuan dia menanggulangi permasalahan ekonomi. Itu nggak bisa lagi cuma dengan joget-joget maupun pesta-pesta di antara pendukungnya yang kabinetnya yang sangat gemuk ini ya, dalam arti dia bentuk orang-orang di pemerintahan itu masa buzzer jadi pengelola bidang ini ya, bidang-bidang penting di Indonesia. Nggak mungkin lah. Zaman Pak Harto juga yang dipilih jadi menteri itu orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Ini politisi dan buzzer, ya mana mungkin. Jadi kalau kita lihat juga Pak Purbaya juga sudah nggak berdaya kok, nggak bisa bikin apa-apa kecuali cuma teriak ada ini, ada itu, ada ini, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa Pak Paul. Perhatikan deh dari sisi kebijakan gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Silakan Pak Paul. Purbaya ini kan hanya ini saja, hanya untuk supaya dimanis-manis gitu loh, supaya pemerintah itu kelihatan manis, kelihatan bekerja. Ya kan, media darling, ditampilkan anak-anak yang ditampilkan, nih ada kritikan-kritikan yang positif. Tetapi pada realitanya kan memang sudah hancur, sudah nggak udah. Saya rasa Prabowo begitu sudah jadi presiden dan dia terima semua faktanya dibuka sama Jokowi, saya kira dia lemes juga. Ya udahlah, udah nggak ada apa yang tersisa lagi. Udahlah kita habiskan aja sekalian. Dan mau apa menjadi apa deh, pokoknya deh. Yang paling kalau Prabowo tidak mencari pengakuan dari orang lain dan dia siap mati benar-benar ya, kalau saya jadi presiden ya, sungguh kalau saya jadi presiden 2 tahun Indonesia merdeka tapi saya mati nggak apa-apa ya. Kalau saya jadi presiden itu 2 tahun kelar Indonesia, gampang menyelesaikan masalah Indonesia itu gampang, hanya kamu jangan cari pengakuan dari orang lain. Ya, saya tuh berapa kali menyelesaikan ya perusahaan-perusahaan yang dulu kan saya masuk ini perusahaan mau kolaps, saya nggak usah saya tabrak. Saya nggak cari pengakuan dari orang lain. Ya pasti sukses. Ya kalau kita jangan cari pengakuan dari orang lain. Soalnya kecuali kita nggak ada uang, nggak ada sumber dayanya ya. Sumber daya ini kalau dikorek-koreknya masih ada sebetulnya. Ya kan, kalau dikerok lagi semua ya, ini ya masih ada. Jadi bukannya nggak ada. Hanya kan sekarang ini saya mau gimana lagi mau ngerok, semuanya sudah pasang kuda masing-masing. Kalau saya ya tak tembak dulu semua, nggak urusan, tembak mati dulu. Oke, siapapun yang berani korupsi saya tembak mati dulu. Ya kan, saya tembak mati dulu, selesai. Nanti giliran saya selesai memerintah, saya yang ditembak mati. Kan resiko nggak apa-apa kan nggak mungkin orang udah dendam sama saya beberes. Saya dulu beberes perusahaan-perusahaan, saya masuk dalam perusahaan-perusahaan gede, saya beberes. Tetap ada orang yang tidak suka sama saya, ya kan. Gitu. Orang diturunkan biasa dia dapat 1 triliun, tiba-tiba nggak ada penghasilan, gimana nggak sakit hati sama saya. Kalau dia gunakan uangnya buat bunuh saya nggak dapat, kamu pun harus mati, kan begitu kan mereka pikirnya kan. Nah, Prabowo itu nampaknya masih takut mati, Prabowo ini. Itu yang kita sayangkan dari Prabowo ya, Pak Teddy, ya betul nggak? Ini Pak kalau saya Pak Komandan nih, Pak Teddy baru Pak Komandan masuk ya, suara Komandan. Ya. Analisa saya begini Pak, saya senang cek background orang itu, umpamanya Prabowo itu latar belakangnya apa, rekam jejaknya tahun berapa, ini dia lari
Dia sebenarnya bukan nasionalisme. Saya jujur aja, kalau dia benar-benar gentleman bukan nasionalisme. Negara lagi rusuh dia lari ke Yordania. Jadi pengusaha di sana, melainkan ya melepaskan kewarganegaraan. Nah ini ada rekam jejaknya. Dia ketemu Luhut di Singapura, tolong buatkan itu. Saya bilang nasional semuanya itu orang pengecut. Nah, mudah-mudahan ini Prabowo dengar ya. Saya bilang aja pengecut. Kalau you gentleman, you jangan lari di negara pasca kerusuhan. Ya rekam jejaknya waktu Anda di pengadilan militer. Saya bilang keterbukaan aja, enggak usah munafik. Kemudian Anda anaknya siapa, kawin dengan siapa. Kemudian Anda lari, kemudian Anda pengusaha. Itu aja. Sekarang yang saya senang dia kalau diberikan pembinaan filosofi. Karena dari dulu ya saya dengar kalau doktor-doktor itu, yang setelah dia mendapat kimia, fisika lain, akhirnya dia kembali ke PhD, ke filosofinya. Dia harus mengerti tentang filosofi hidup. Artinya di sini dia harus menggambarkan, mengintrospeksi diri dia siapa, kemudian dia mau melihat, kekayaan alam kita ini untuk rakyat Indonesia. Bicaralah untuk rakyat Indonesia. Karena di belakangnya Prabowo ini adalah kroni-kroni korupsi semua, Pak. Tidak ada perencanaan pembangunan jangka panjang. Mereka itu ada rencana pembangunan jangka panjang. Benar. Tapi dengan memanipulasi program pembangunan itu dengan mengkorupsi. Coba lihat ciri-ciri itu. Semua yang di belakangnya, yang berpikir negara maju adalah oligarki, Pak. Oligarki elit, bukan oligarki yang saya bilang 9 naga, bukan. Oligarki elit di belakang itu. Iya, oligarki. Elit itu istilahnya Jeffrey Winters itu bilang. Oligarki elit itu ada di belakang dia. Nah, dari rekam jejak itu, Pak, kita bisa tahu masa depannya mau jadi apa. Itu bagus. Kalau Bapak perbandingkan dengan Donald Trump yang sipil, bedalah cara pandang itu jauh langit dan bumi. Ya. Kemudian yang inti tadi saya dengar baik-baik diskusi. Ancamannya beda. Kalau Donald Trump 2 kali mau dibunuh, kalau Prabowo ancamannya ini saya mau disuap 2 kali. 2 kali mau disuap dia kan. Ya. Saya 2 kali mau disuap. Donald Trump saya 2 kali mau dibunuh. Ini Pak Komandan dulu Pak tadi masuk dulu PR.